Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lid-diniyatil hanifiyati samhah wa waffaqana li ittiba'i sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul makhsusu bi'adami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdati wal bi'tsah ma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bersama-sama setelah Selasa kemarin kita tidak bisa melaksanakan rutinitas kita setiap hari Selasa karena ada agenda lain yang harus saya laksanakan. Dan sekarang kembali Allah menakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid nih Al-Amanah yang bisa itu apa nama masjidnya tuh. Orang setiap hari kita kesini kita tidak tahu nama masjid Al-Amanah. Untuk membahas yang sudah dijadwalkan setiap hari Selasa, kita membahas tentang isi daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, walaupun tidak membawa kitabnya, kita bisa mengkaji isinya. Insyaallah saya sampaikan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta sekalian umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga yaumul kiamah. Para santri sekalian, para remaja Masjid Al-Amanah, kita patut bersyukur hari ini kita sudah masuk pada perpanjangan PPKM kembali. Di PPKM tadi perpanjang deunya. Terus ningali nanti pina teh acan. Pengumuman ti Paluhut atau acan. PPKM diperpanjang ya. Jadi PPKM diperpanjang jadi kumaha tuh? PPKM gitu nya, nah manjangan gitu nya. Ya itulah ikhtiar pemerintah ya agar ini Covid segera selesai. Kita masuk level 2 sekarang sebenarnya. Jadi resikonya resiko rendah. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa lebih intens untuk tatap muka, terutama yang sudah sekolah. Terus selalu buat sekolah sudah mulai ya. Libur deui. Libur deui nya. Itu anak saya yang sudah sekolah di kelas 1 SD itu baru sekolah seminggu sudah libur kembali. Tapi itu kan aturan ya, aturan. Tapi paminuju jarang sekolah mah kangennya sekolah teh. Kangen tuh sekolah. Henteu tahu. Kangenna ka saha atunya, kana naon ya gitu. Oke. Bersyukur kita sudah mulai bisa masuk sekolah dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid ini, di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kemuliaan masjid ini, kemuliaan tempat ini dihiasi dengan kemuliaan niat Anda untuk melaksanakan thalabul ilmi dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari thalabul ilmi kita. Amin. Amin atuh. Amin. Oke. Nah, pembahasan kita seperti yang sudah biasa disampaikan, kita masuk pada bab atau pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Ta'lim. Insyaallah untuk sore ini kita akan membahas bagaimana cara kita memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Nah, jadi 3 ya. Memilih apa? Ilmu, memilih guru, memilih teman.
Kalau ilmu itu maksudnya kajian ilmunya bidang apa. Nah, itu ya yang kita pilih. Kemudian guru. Kalau guru itu kan sifatnya personal ya, pribadi. Pribadi sifatnya. Bisa jadi kan kalau yang namanya memilih guru itu kalau sekarang itu memilih lembaga pendidikan. Oke. Kan kalau guru itu kan yang ngajarnya. Dulu kan kalau misalkan gini, yang mau berguru ke Imam Ghazali, berguru ke misalkan Imam Syafi'i ngajar tuh di Masjid Nabawi, yang dilihat itu Imam Syafi'inya, gitu ya. Kemudian mau ngaji nih di Imam Malik, mau ngaji nih di Imam Ibnu Athaillah, misalkan seperti itu. Jadi yang dilihat itu personalnya. Sekarang juga seperti itu. Tapi sekarang tempat-tempat ngaji, tempat-tempat belajar itu ada lembaganya. Misalkan kalau Anda mendengar pesantren Pak Yusuf Mansur itu apa namanya? Darul Quran ya, Darul Quran. Itu kan yang dilihatnya Yusuf Mansurnya dilihat, tapi lembaganya juga dimiliki oleh beliau itu dilihat. Kemudian ada misalkan kiai-kiai di pesantren ini pemimpinnya siapa kan gitu ya, kita kalau melihat. Kalau di sini tempat ngajinya yang mimpinnya siapa? Pak Ustadz Adi. Kalau Anda nyebutnya apa? Abah ya. Atau istrinya itu siapa? Umi. Soal Samanta Umi ya. Kita melihat personal itu. Ya. Di sekitar sini kan banyak ya. Ada lembaga-lembaga tempat ngaji. Anda memilih di sini, gitu kayak. Jadi Anda melihat siapa yang ngajar di sini. Gitu mungkin ya. Pilihlah guru. Bagaimana cara memilihnya? Kalau Anda sudah punya pilihan, bagaimana untuk memantapkannya? Nah, memilih guru. Nanti kalau bab memilih jodoh beda lagi ya. Kita beda deui ya. Milih jodoh gitunya itu urusan lain ya. Kemudian memilih teman. Nah, nanti ada caranya bagaimana memilih teman. Dan bagaimana supaya kita pantas untuk dipilih sebagai teman. Nah, gitu ya. Jadi orang kan kadangkala kita menilai orang lain, teman kita ingin yang seperti ini. Sementara kita itu sebagai sosok yang tidak diinginkan oleh orang lain. Nah, jadi harus seimbang. Anda memilih orang lain sebagai teman dengan standar seperti ini, Anda juga harus pantas memiliki standar untuk dipilih sebagai teman. Teman yang mendapatkan atau memberikan manfaat. Jadi TTM, teman tambah manfaat. Ulah teman tapi mesra. Nah, itu mah TTM-nya gitu. Kok mau teman tapi mesum geus riweuh namanya gitu. Itu enggak boleh ya seperti itu. Jadi harus manfaat dan maslahat. Oke. Nah, dalam waktu yang singkat ini ada beberapa menit ke depan atau beberapa waktu ke depan yang bisa kita manfaatkan ya. Pertama kita memilih ilmu. Ini kesekian kali ya saya berbicara tentang bagaimana kita memilih ilmu dan hari ini dimantapkan. Jadi ilmu yang kita pilih itu ilmu yang penting. Kalau memang ilmunya penting semua, mana yang paling penting? Kalau dalam agama kita itu kan ada yang dikatakan rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? Ada 3. Ditanya aja yang di bocoran ini nanya tuh. Ada rukun agama ada berapa? 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Rukun iman ada berapa? 5. Rukun iman. Jadi defisit gitu, jadi 5-nya tuh. Rukun iman ya seperti benar. Rukun Islam berapa? 5. Rukun ihsan berapa? Iya, bocoran. Rukun ihsan ada berapa? 1 ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 1. 5 tambah 6 tambah 1 sama dengan 12. Pinter ya kita tuh. Berarti taramat TK nanya baheula. Ada iman, ada Islam, ada ihsan.
Iman itu tidak sekedar kita menyebut rukun iman ada 6. Hiji iman ka Allah, 2 iman ka malaikatna Allah, 3 iman ka ka kasadaya kitabna Allah, 4 iman ka sadaya rasul atau utusan Allah, 5 iman ka hari kiamat atau hari akhir, yang ke-6 iman kana kodo sareng kodar muncul sepuma papasten ya. Ada 6 itu ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, 3 4 puasa iraha, bulan Ramadan tamihan bisa Senin Kemisnya gitu tuh. Kan ini yang wajib. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Tuh. 5. Kalau rukun ihsan apa? Satu lagi. Yang satu. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa? Ayo apa tuh? 500.000 tadi apa akhirnya. Untung tak apa. Jadi gini, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau Anda tidak merasakan melihat kepada Allah, maka rasakanlah bahwa Allah itu melihat kita, melihat engkau. Itu ihsan disebut nantinya, ibadah ke Allah seolah-olah kita memandang Allah, melihat Allah. Kalau kita tidak mampu seperti itu, rasakan dalam hati kita seolah-olah Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Nah, kalau kita kaji dengan dalam, kalau kita mempelajari rukun iman, itu tidak sederhana. Timbulnya menjadi ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid kan ya, dari rukun iman itu menjadi ilmu tauhid. Dikajinya dengan ilmu tauhid. Kemudian rukun Islam dikajinya dengan ilmu fikih. Ihsan itu dikajinya dengan tasawuf. Jadi ilmu yang paling penting di antara semua ilmu itu adalah yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf, akhlak tasawuf ya. Nah, di antara ketiga ilmu tersebut, yang penting dari yang penting ini adalah ilmu tauhid. Karena ini menyangkut keimanan, hidup matinya kita, hebat tidaknya di hadapan Allah, bermakna atau tidaknya di hadapan Allah, itu bergantung dengan tauhid kita. Karena gini, bisa jadi orang melaksanakan rukun Islam, tapi kalau tidak beriman, dia tidak berguna. Contoh, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam lah, sederhananya seperti itu ya. Tapi dia puasa. Kira-kira puasanya berharga tidak? Diterima tidak? Orang bukan Islam puasa ditampi teu puasana. Teu, karena dia bukan Islam. Gitu. Sekarang ada orang yang bukan Islam sholat. Kira-kira diterima tidak? Tidak. Walaupun sholatnya itu lebih daripada kita. Dulu ada orientalis yang sampai bisa ibadah haji. Namanya Snuk Hurgronje. Sok nguping Snuk ininya. Itu kan orientalis ya, yang membantu Belanda untuk mengalahkan Aceh saat itu. Snuk Hurgronje namanya. Siapa namanya? Si eta we lah gitunya tuh. Snuk Hurgronje. Itu sampai dia menyamar jadi orang Islam, jadi ulama. Dia sampai paham tentang Quran, sampai ke Mekah ikut ibadah haji, namanya diganti jadi Abdul Ghaffar Al-Bulanduni. Oh nya namina ganya Abdul Ghaffar orang Belanda aja gitunya. Nah, dia sampai ibadah haji itu tidak diterima karena dia bohong-bohongan masuk Islam. Seperti itu ya. Jadi ini iman itu menjadi berharga. Nah, lalu misalkan ini ada orang tidak sholat, misalkan tidak sholat. Kira-kira kalau tidak sholat itu baik atau buruk? Buruk ya. Awan atau napi saya? Awannya. Tidak sholat itu dosa ya. Kira-kira orang yang tidak sholat tetap Islam atau menjadi kafir? Ayo saya tanya.
orang yang tidak sholat, apakah dia tetap agama Islam atau menjadi kafir? Soknya. Ada palalau dia ngejawab nantinya. Jadi kira-kira kalau ada orang tidak sholat, orang Islam tidak sholat, apakah dia tetap Islam atau menjadi kafir? Entong kararagok. Nanti saya luruskan kalau bengkok. Artinya tuh. Kalau salah nanti saya nyanu salah mau disalah ke neng mau dibenarkan. Liur cininya. Kayak gini. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang tidak sholat, orang Islam tidak sholat, hukumnya itu tetap beriman dengan syarat di dalam hatinya tetap mengiktikadkan wajibnya sholat. Oke? Lamun hiji jami henteu sholat tapi dina hatena teh da wajib sebenarnya mah sholat dengan hoream. Nah gitu ya. Dia tetap Islam tapi dia menanggung dosa besar. Kecuali kalau gini, kunaon ente teh sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Cenah naon sholat mah teu wajib batu dah teu penting. Nah itu kufur dia. Orangnya kafir. Ya, itu orang kufur, orang kafir dia seperti itu. Jadi sepanjang dia masih meyakini wajibnya sholat, dia tetap Islam. Tapi dia menanggung dosa besar. Kenapa? Ada iman dalam hatinya. Itu. Jadi kalaupun dia tidak beribadah, ya, dia masih punya iman dalam hatinya, dia dijamin masuk surga. Tetapi dia nyangkut dulu di neraka. Itu nyimpang heula ka nerakanya gitu. Anda mau langsung ke surga atau mau ke neraka dulu? Langsung surganya. Kalau mau langsung ke surga, perilaku kita kudu pisurgaeun. Ari hoyong ka surga, ari laku lampah pinarakaeun, kan bertolak belakang. Gitu ya. Nah, oke. Kita masih istiqomah melaksanakan sholat? Masih ya. Ada yang bolong-bolong? Ada tidak? Ayat tuh. Ayat tadi sholat subuh tuh. Sholat. Alhamdulillah. Lamun aya nu teu sholat pasti moal aya di dieu mah. Moal aya nu ngaku. Itu nya teu moal aya. Moal. Yakin ya kita insyaallah bisa melaksanakan sholat. Gitunya tuh saroleh lah gitu kan nya tuh. Gini. Jadi di sini pentingnya iman. Iman tadi dikajinya dengan ilmu apa? Ilmu tauhid. Karena iman begitu penting dalam keselamatan manusia, keselamatan seorang muslim, berarti ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling penting untuk diprioritaskan untuk dikaji. Maka Anda harus mengetahui tentang kaitan dengan keimanan itu harus betul-betul Anda kuasai ya. Tuhan Anda, Tuhan kita siapa? Allah. Tuh yakinkan. Allah teh pangeran urang. Ngutus nabi nu ditulis ka urang teh saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu membawa kitab suci yang diajarkan kepada manusia, namanya apa? Al-Quran. Beliau mengajarkan agar kita supaya hidup bahagia, karena nanti kita akan dituntut di satu alam yang berbeda, bukan di dunia. Setelah di dunia itu kita akan masuk ke alam naon? Kubur. Setelah itu kita masuk ke alam akhirat. Di sana dituntut. Rasul menceritakan itu. Nanti kita akan ketemu dengan mahsyar. Kita akan ketemu dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Kita akan bertemu dengan ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Itu satu hal yang menjadi sebuah keniscayaan. Ada timbangan amal, berat ke kanan atau ke kiri. Gitu. Nah itu Rasul menceritakan itu kepada kita dan mengajarkan akhlak yang baik kepada kita semua. Dan itu wajib kita yakini. Tuh, sifat-sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang wenang, kita harus tahu. Sedikit saja terpeleset, hati-hati iman kita itu menjadi terganggu. Nah, Allah teh aya. Ayat aya. Itu harus ada dalam hati kita. Jangan sampai dalam hati kita itu menjadi terpeleset. Aya kitu Allah teh. Gitunya tuh. Kuning kamari urang
eta teu ngirim cenah gitunya tuh. Enggak, jangan seperti itu. Tuh. Kita menjadi makhluk yang berpikir. Gini. Ini apa? Ieu naon? Nah, walar sadayana. Ieu naon? Ieu mah curugnya gitu tuh. Curug gitu. Ieu meja. Kira-kira meja ini langsung muncul ada atau ada yang membuat? Ada yang membuat. Siapa yang membuatnya? Tukang meja. Ya, gitu. Gitu. Ini alam semesta segitu besarnya, langit sakieu hebatna tanpa tihang atau langitna oge nya tuh. Itu dibuat, tentunya ada yang pembuatnya, ada yang bikinnya. Siapa yang buatnya? Saur saha Allah. Al-Quran yang bilang seperti itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang membuat, yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Kita harus yakini itu. Kalau kata Albert Einstein, yang bikin ini semesta ini adalah super reasoning power. Apa itu super reasoning power? Sesuatu yang maha dahsyat. Nah, itu ya. Allah menciptakan ini luar biasa ya. Adik-adik sekalian, para santri sekalian. Itu matahari kalau 10 meter lebih dekat ke bumi, kita akan kepanasan. Kalau 10 meter lebih jauh dari bumi, kita akan kedinginan. Jadi Allah sudah menempatkan si panon poe teh di posisi yang sangat pas untuk kita. Gitunya. Panas panon poe teh bisa teu percaya jeung kadar itu. Gitunya tuh. Kumaha cenah panas nya kadituna wengi meh rada tiis gitunya gitu. Aduh. Yang menciptakan itu kan Allah. Itu yakini itu hati-hati dengan keyakinan kita. Allah menciptakan ayam. Ayam apa yang paling besar? Ayam semesta. Ya gitu tuh. Ada sekaya nu kieu geuningannya. Pocong apa yang disukai oleh semua orang? Wah, klik pocongan harga cenah kitu nya tuh. Kita meyakini dengan tunggalnya Allah. Tuh, wahdaniyatnya Allah itu butuh ilmu. Allah itu sendiri, Allah teh nyalira, teh anu ngarencangan Gusti Allah, zatnya itu Allah tunggal, sifatnya tunggal, perbuatannya tunggal. Hati-hati, tidak ada yang memiliki perbuatan kecuali Allah. Oke ya. Anda makan obat ketika sakit, terus damangna ku saha? Ku Allah. Mantap ieu bodrek cenah gitunya tuh. Hati-hati Anda ya. Wah, hebat ya bodreknya. Urang culi nepi ka bodrek ieu cenah gitunya tuh. Oh eta mah torek. Oke. Nah, jadi ini ilmu tauhid itu, menjaga keselamatan kita. Karena itu yang menjamin keselamatan kita. Ini terutama jaminan keselamatan ketika kita meninggal, ketika kita masuk ke alam yang lain selain dunia. Ya, jadi kita jangan berpikir sekedar untuk kebahagiaan dunia. Dungke cenah lamun digawe di mana, gajihna sabaraha, nanti kita bikin rumah di mana. Itu udah umum lah orang berbicara seperti itu. Kita harus segera berpikir ke depan. Orang yang berpikir jauh ke depan itu ketika berpikir tentang kehidupan setelah kita hidup ini. Jadi sejahtera dalam kematian itu lebih penting daripada berpikir tentang sejahtera dalam kehidupan. Anda berpikir tentang kehidupan yang sejahtera itu bagus. Tapi lebih bagus ketika Anda sekaligus berbicara tentang kesejahteraan kita, kedamaian kita ketika kita meninggal. Jadi anggarkan semua juga ini kan camat semuanya. Calon mati. Itunya tuh. Bakal marah-rawat sadayana oge. Enggak tahu kan siapa yang lebih dulu kan kita tidak paham lah. Allah, rahasia Allah lah seperti itu. Ya artinya maksud saya berpanjang lebar tentang hal ini, pentingnya ilmu yang harus kita pilih yang pertama adalah ilmu tauhid. Nah, selanjutnya lengkapi dengan ilmu fikih dan ilmu tasawufnya. Lalu kalau kita berbicara ilmu yang lain, bahasa Arab misalkan, itu penting untuk membantu pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kaitan dengan tauhid, fikih dan tasawuf itu. Nah, jadi itu ya. Ilmu-ilmu yang lain itu menjadi di bawah taraf kepentingan ilmu tauhid.
Apalagi kalau ilmu-ilmunya itu ilmu yang wajib tapi tidak untuk semuanya. Karena ada ilmu yang fardu ain, ya kan, fardu ain. Ada ilmu yang fardu kifayah. Jadi cukup perwakilan saja yang bisa, tidak harus semuanya. Kalau yang fardu ain setiap orang harus memiliki ilmu itu. Ilmu tauhid setiap orang harus memiliki ilmu tauhid, fardu ain namanya. Salat sadayana kada gaduh elmuna teu tiasa ngawakilkeun ka batur. Gitu ya. Kalau misalkan ilmu kedokteran wajib atau tidak? Wajib. Cuma wajibnya bukan wajib ain, wajib kifayah. Cukup orang-orang tertentu saja yang memiliki ilmu kedokteran. Ilmu matematika, ya, tidak semua orang harus melaksanakan, asal ada yang menimba ilmu itu cukup. Tapi kalau ilmu tentang sholat semuanya wajib. Untuk ilmu tentang tauhid semuanya wajib. Nah, tapi ingat, ada ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari. Ilmu sihir nggak boleh dipelajari. Sihirnya, kumaha ilmu sihir teh nya? Baskom asup kana beuteung gitu kan nya. Hebatnya kebisaan. Atau baskom piring kompor kana jero beuteung itu rek neluh atau rek camping jadinya gitu tuh. Masya Allah ya, masih ada yang seperti itu lah. Ini sudah zaman apa ya kita masih ngurus yang kayak gitu ya. Ilmu untuk menjadi kaya mendadak, peternakan tuyul. Aduh ya tuh. Jangan seperti itu ya. Babi ngepet intinya ya. Nggak tahu itu ya. Saya juga kurang paham ilmu yang seperti itu ya. Tapi katanya seperti itu ada ya. Atau mungkin naonnya ilmu pesugihan kayak gitu ya. Yang kayaknya bekerja sama dengan setan-setan gitu ya. Seperti sarang kan sok anu di guha geuningan. Naon buta hejo cenanya. Minta duitna ke buta hejo. Hati-hati itu akidah Anda di mana. Kita punya Allah. Kita bisa ikhtiar, tidak dengan jalan seperti itu. Biasanya gini ya. Itu susah sekali sebetulnya perjuangan seperti itu. Kamana ente ka guha, naon minta duit hayang beunghar. Waduh gagah ya. Di guha teh naon cenah ka guha. Ini ingin ketemu buta hejo. Walah. Syaratnya apa? 40 hari, 40 malam. Kudu eta ngadekul jero eta nya tuh. Di guha itu dia apa ya? Semedi. Umur 38 dinten ka 40 dinten teh. Datang si buta hejo teh. Panona burung badag awakna hejo, jurung kunung teh. Pas ningali teh, waduh, ini sieun teh nya gede kieu nya tuh. Oh, langsung ngeleper gitu nya tuh. Hei manusia, cenanya tuh. Arek naon maneh ka dieu? Hayang naon 40 poe cicing di dieu. Bakatku sieun hayang lumpat cenah gitu tuh. Akhirnya dia lari, harta teu meunangnya. Iman ngagoloncong. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kalau kita masalah kekayaan maka Allah sudah menentukan ya. Kita tinggal berikhtiar, apalagi Anda sebagai laki-laki ya. Laki-laki itu kan nanti harus siap menjadi tulang punggung. Nah, perempuan jangan jadikan tulang punggung karena mereka dari tulang rusuk. Itunya harunya tuh jadi tulang punggung potongnya gitu. Tong sina capek. Istri mah kudu sina jadi permaisuri. Itunya. Tong nyabak anu riweuh-riweuh gitu kan nya. Biarkan tangannya tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang menjadikan kasar telapak tangannya. Aduh, kitanya. Oke. Ini ilmu tauhid, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memilih guru. Memilih lembaga pendidikan. Nah, ini kan kriterianya harus jelas. Hari ini kan banyak orang yang mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku ulama, padahal dia tidak mampu apa-apa.
dia tidak ngaji di pesantren, dia tidak mengkaji ilmu sedari dini, tidak hanya sekedar itu saja. Temuan-temuan yang sporadis asal nyabut saja, dia bisa pinter ceramah, pinter pidato, padahal dangkal dalam pemahaman keilmuan. Hati-hati Anda, hati-hati. Sekarang kan zaman ketika kita nyari di Google, nyari di YouTube, hati-hati. Jangan asal nyomot dari YouTube. Wah, ini rame nih. Ini menariknya. Tidak sekedar menarik seperti itu, hati-hati. Nanti ada yang dilun mudilun, ada yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati ya. Tidak pesantren, tidak ngaji, itu jadi guru ngaji, jadi guru agama, jadi ustadz. Hati-hati itu, hati-hati. Saya juga pesantren, di mana? Di pondok pesantren Al Googliyah. Waduh, katanya tuh. Asrama mana? Asrama Facebookiyah, wa YouTubeiyah, wa Twitteriyah. Alah, itu asaku gaya katanya. Hati-hati. Kita itu zaman sekarang bisa memilih ya di akun media sosial. Tapi kebebasan itu jangan sampai Anda itu terjerembab juga ya. Karena masuk ke Google itu butuh ilmu Anda. Karena nanti kan ada pilihan-pilihan yang kita harus memahaminya dengan ilmu juga. Dan kalau Anda mau di YouTube boleh ya. Cuma adab Anda tetap harus dijaga. Ningali YouTube di jero WC. Hati-hati itu ya tuh. Coba pengajian gitu ya tuh. Hati-hati Anda. Coba ningali kajian tapi di HP-na ditindihan. Kiaina teh kabekem tetenya gitu di YouTube karunya ya tuh. Itu tidak adab, tidak punya adab kita. Hati-hati. Yang sebaik-baiknya itu ya halakoh seperti ini. Nah, itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berarti tidak baik ya. Nanti ada kajian saya juga kan punya channel YouTube seperti itu untuk syiar lebih luas saja. Masalah penyikapan kan diserahkan ke pemirsa saja. Oke ya. Jadi memilih guru, ingat, memilih guru itu setidaknya kriterianya itu harus alim, harus berilmu. Ya, bukan seolah-olah berilmu. Maka di sini mungkin saya nggak katakanlah tidak apa-apa, tidak dikatakan sebagai guru Anda juga ya. Guru Anda yang sejati itu ya Abah sama Umi itu. Saya hanya membantu saja. Ada hal-hal yang memang harus bisa saya sampaikan karena ada tugas untuk menyampaikan kepada Anda ini dan diminta oleh Abah sama Umi di sini untuk membantu saja. Nah, ini harus alim, harus berilmu. Masa guru tidak punya ilmu? Gitu ya. Kira-kira kalau Anda berguru tentang ilmu bahasa Indonesia kepada orang yang tidak paham bahasa Indonesia, kira-kira Anda nyaman atau tidak? Tidak ya. Sekarang Anda ingin belajar komputer, misalkan ya, Anda ingin belajar komputer, setidaknya Anda belajar kepada orang yang paham, praktisi, atau kepada orang yang sarjana komputer, atau Anda yang paham tentang itu kan, itu yang ada di pikiran Anda. Berguru belajar komputer kepada orang yang tidak tahu komputer, ngahurungkeun ke meni geumpeur guru nate gitunya tuh. Sieun ngacelegur cenah gitunya. Nah, masa guru komputer seperti itu? Ya harus paham tentang komputer. Gitu kan ya? Yo. Nah, maka ada lembaga-lembaga tertentu. Misalkan kalau Anda yang belajar di SMK kan, SMK mana nih? Saya ingin belajar farmasi. Oh, SMK farmasi. Gak mungkin kan SMK yang jurusannya komputer ngajarkan farmasi, gak mungkin. Gitu. Kalau misalkan di SMA itu kan ada jurusan IPS, IPA, ada bahasa. Kalau mau kursus bahasa Inggris kan ke tempat kursus bahasa Inggris, bimbingan bahasa Inggris tuh. Atau tempatnya harus tepat. Diajar bahasa Inggris ke Arab, misalnya, pan teh cocoknya tuh. Diajar bahasa Arab ke Washington misalkan gitu kan ya tuh. Pan teu pas gitu. Diajar bahasa Sunda ke Papua kan gitunya tuh. Pan teu merenah beunanya tuh. Itu kan harus sesuai, tuh. Nah, ya artinya kalau kepada guru yang alim, yang berilmu, saya yakin ya kalau
Abah Umi itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk mendidik Anda. Saya sudah melihat ya hasil-hasilnya. Anda itu tumbuh menjadi orang-orang yang berpotensi untuk baik ya, dan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Itu berkah dari guru Anda yang baik itu ya. Jadi pilih guru yang tepat, yang punya ilmu, yang alim tuh, yang waro. Anda tahu waro? Waro teh sanes bahasa Sundanya, mana mah tengah waro cenah gitunya tah. Sanes eta nya. Atau bahasa Inggris kena don't waro gitunya tuh. Oh don't worry itu nya tuh. Nah, waro di sini kan mampu untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Itu waro, hati-hati dalam melihat pijakan itu, jangan sampai berpijak pada sesuatu yang haram. Jangan sampai apa yang dimakannya itu makanan yang haram. Jangan sampai yang dilihatnya itu yang dilihat itu sesuatu yang haram. Jangan sampai hatinya itu terbetik atau condong kepada sesuatu yang haram. Itu orang waro. Anda juga harus belajar seperti itu ya. Mau memakai pakaian, memakai sandal atau apapun, berpikir dulu ini milik siapa. Ulah asal cewat wae nya gitu. Jadi harus berpikir seperti itu. Nah, guru yang waro. Nah, calon guru kita harus guru yang waro atau guru yang punya pengalaman. Ini kalau Abah Umi kan di sini sudah lama ya, ngajar anak-anaknya, anak-anak santri sudah terbiasa lah. Nah, ini menjadi satu syarat ya, syarat sebagai guru. Anda pilih yang punya kategori seperti itu, guru yang punya akhlak yang baik. Nah, kalau di sini kan sudah hidupnya kan di sini ya, Anda bisa melihat seperti apa. Makanya orang tua Anda menitipkan Anda ke Abah sama Umi itu karena sudah melihat mereka punya kapasitas dari ilmu dan amalnya dan akhlaknya gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa memiliki panduan untuk memilih teman. Nah ini apapun yang menjadi salah satu faktor keberhasilan kita dalam mencari ilmu adalah teman. Guru hebat, orang tua luar biasa untuk kita ya. Tuh. Kemudian ilmu yang kita pilih sudah cocok. Tapi kalau temannya itu tidak membawa kepada tempat yang baik, itu menjadi berbahaya. Hati-hati itu ya. Jadi kalau Anda memilih teman, kira-kira untuk mengenal teman itu baik atau tidaknya, apa yang Anda lihat? Coba, kira-kira apanya? Kalau Anda melihat seseorang, baik atau buruknya, yang Anda lihat adalah temannya juga. Oke? Anda memilih teman, kriteria yang pertama itu adalah siapa temannya. Si eta sok gaul jeung saya, gitunya. Karena kan itu menjadi apa ya? Karakter seseorang itu bisa ditentukan dengan lingkungannya. Jadi hati-hati kalau misalkan Anda berteman dengan orang-orang yang sukanya berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat, yang berteman dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, berteman dengan orang-orang yang sering meninggalkan kewajiban agama, itu hati-hati. Kalau suka berteman dengan orang yang seperti itu, kita harus hati-hati dengan orang tersebut. Walaupun secara dugaan kita harus menyisakan sebuah kepercayaan. Bisa jadi orang tersebut sedang apa? Sedang berdakwah. Kalau memang berdakwah yang tidak apa-apa. Ya kita harus yang kuat posisinya, mengajak kepada mereka, ulah nepi ka bawa. Gitu. Karena menjadi seorang teman itu biasanya sangat mudah untuk mempengaruhi teman yang lain. Komo upami gaduh karakter awan ya, ketika punya sifat yang buruk itu biasanya mereka itu mun bahasa penyakit mana ketika penyakit nepa gitu ya. Misalkan temannya malas. Nah, babaturan teh jelema kedul. Eta teh sok tepa kedulna teh. Liwar sok tepa. Oh nya. Jomblo ke sok tepa eta teh gitunya tuh. Aduh, kebawa jomblo ya cenah gitunya. Nah, jadi kedulna sok tepa, liwarna sok tepa, hati-hati tuh. Karena teman itu menjadi menentukan. Kalau Anda berteman dengan tukang minyak, kira-kira apa yang Anda dapatkan?
Upami rarencangan orang kita berteman dengan tukang minyak, yang kita rasakan walaupun kita tidak membeli minyaknya, tapi kita akan merasakan harumnya gitu. Tapi lamun ameng di kanang domba jeung kanang sapi tuh henteu nyoel urang teh kana sapi teh nya tuh, henteu bercengkrama jeung sapi teh nya. Tapi ketika kita lewat saja atau masuk ke kanang sapi tanpa bergumul dengan sapi sekalipun, kita akan mendapatkan baunya. Jadi upami ngahiji sareng orang-orang sareng jalmi-jalmi anu awon akhlakna, setidaknya bau-bau mah kabagean. Maka hati-hati ya, belajar untuk memilih siapa teman kita. Gitu. Bukan berarti kita tidak kenal dengan orang-orang yang seperti itu. Kenal sih boleh, tapi jangan sampai mereka masuk dalam kehidupan kita. Nah, oke. Nah, maka berkenaan dengan hal yang seperti itu, kitab Ta'lim itu menukil satu panduan dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwa engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Ini ya, ada 6 faktor keberhasilan untuk mendapatkan ilmu. Dzukain, wahirsin, wastobarin, kemudian wabulgotin, kemudian wa irsyadi ustadzin, yang terakhirnya tulis zaman. Jadi ayat duka, hirsun, kemudian istobar atau sabrun ya, kemudian bulgoh, yang kelimanya itu tadi teh bulgoh, kemudian irsyad ustad, bimbingan guru, yang terakhir ada tulus zaman, panjangnya waktu untuk mencari ilmu. Yang pertama, faktor keberhasilan itu zuka. Zuka teh cerdas. Naon cenah zuka teh teuing cenah kitu nya. Zuka itu cerdas ya. Anda harus punya kecerdasan. Mencari ilmu itu harus punya sisi analisa, bukan harus bisa menghafal, bisa memahami, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bisa menciptakan. Itu harus cerdas itu. Maka memang kecerdasan seseorang itu berbeda ya. Ada yang gini, ada yang mudah hafal, mudah paham dengan melihat, gitunya. Ada yang mudah paham dengan mendengar. Ada yang mudah paham atau hafal dengan melakukan, gitu ya. Kalau dalam bahasa orang-orang pintar itu kan ada orang yang sifatnya visual, ada orang yang sifatnya audio, ada orang yang sifatnya kinestetik, gitu ya. Upami aya nu sok gampil apal, upami dibaca gitu kan nya, maca namanya apal. Aya nu gitu. Aya nya mun lalajo kakara apal, gitu ya tuh. Aya upami eta teh kudu ngupingkeun. Tuh, lamun maca mah sok hese, tapi lamun ngupingkeun sok tereh. Maka ada orang ya yang menghafal tapi kudu gandeng. Sok aya geuning sagala tatalu di setel geuningannya tuh. Itu kan ada yang seperti itu, khusyuknya itu dengan kebisingan. Nah, aya kan kitu nya. Aya nu hoyong jempling geuningannya lamun ngapalkeun teh. Ngarenghap ke jigana teh tarik teuing, hitut ke empet-empet teh kitu nya da. Bisi ngaganggu kana ngapalkeun cenah gitu tuh ya. Mun aya nu gandeng teh gandeng cenah keur ngapalkeun kan kitu nya tuh. Itu orang yang terganggu dengan audio, biasanya dia visual. Seperti itu ya. Ada yang kalau sudah itu harus bergerak dulu baru dia mengerti, dipraktekkan dulu dia baru paham. Gitu ya. Jadi kecerdasan seseorang itu berbeda-beda cara untuk mencapai kecerdasan seperti itu. Tapi intinya kan tidak ada orang yang cerdas dalam satu bidang tapi mungkin bodoh dalam bidang yang lain, kurang dalam bidang yang lain. Kira-kira dokter itu pintar tidak? Pandai tidak? Pandai ya. Tapi kalau misalkan dokter di Canaka sawah, tah macul bisa henteu. Henteu nya tuh berarti bodoh di dinya mah nya. Dia tidak mampu dengan itu. Sekarang gini.
seorang profesor, wah, profesor bidang teknik, profesor bidang biologi, bidang fisika, namanya kayak profesor, pinter, tuh. Ajakan ngaji kitab, tuh. Ngaji fikih gitu kan ya tuh. Kalau dia tidak pernah nyantri, kalau dia tidak pernah ngaji, ya tidak mampu juga, gitu ya. Jadi seseorang itu cerdas dalam bidang ini, ada kekurangan dalam bidang yang lain, gitu. Nah, tapi khusus untuk ini, untuk mengkaji ilmu agama itu butuh kecerdasan. Tetapnya namanya ilmu butuh kecerdasan. Zuka. Kemudian ada nuka dua teh hirsun, semangat. Harus semangat itu ya. Kemana ngawas? Gitunya. Mereka mana ngawas? Kemana Ka'bah? Gitu. Neng mereka mana ngawas? Gitunya. Tuh alah, namanya tuh. Ditolak lagi ngajoprak katanya gitu tuh. Mereka mana ngaji? Ya gitunya tuh. Mereka mana ngaji? Jadi gitu kan nya. Kanginkeun kayak eta manggo lepak katanya tuh. Harus semangat. Tuh. Ngaji harus semangat, menghafal harus semangat, memahami harus semangat. Ikuti dengan semangat. Yang ketiga harus sabar. Nah tetap kan ada cobaannya. Cobaan dari dia sak jam itu lumayan katanya. Di bumi kadieu teh kan parapah sadayananya. Aya numpak mobil tuh. Duda kemana jalanannya gitu tuh. Karena mobil. Untuk gitu kan. Itu kan butuh kesabaran. Mun hujan kedahnya anak payung gitu kan ya. Panas kita teh aduh capek tuh sakola sanes kanten. Itu kan butuh kesabaran. Tunduh teh butuh sabar, Neng. Gitu nya tuh sabar. Kemudian yang keempat, bulgoh. Bulgoh itu bekal. Biaya. Tuh. Bekal. Markal teh ayeuna. Henteu, kamu jajan henteu. Ai per bulan sok aya iuran sok aya tara. Ada, itu bagian dari bekal. Tuh. Mungkin Abah sebagai guru itu tidak minta, tapi kita punya kewajiban untuk itu. Pan meureun eta teh butuh keur listrik, butuh keur naon, kan itu ya, itu yang dibutuhkan. Kita yang punya kewajiban seperti itu, harus memikirkan seperti itu. Biarlah guru kita itu tenang dengan mengajarnya. Itunya. Di orang tua Anda yang berpikir tentang itu. Tuh. Abah ieu kanggo spidolna, abah ieu kanggo karpetna, abah ieu kanggo listrikna, abah ieu kanggo caina. Gitu. Jadi karena ada waktu yang mereka itu kan ada waktu yang apa ya? Yang terganggu ya sebetulnya. Ada yang terganggu sekian jam oleh kita. Kita kompensasinya apa? Mereka tidak minta, betul tidak minta, tapi kita punya kewajiban untuk itu. Itu bagian daripada bekal, bulgoh. Gitu ya. Nah, yang kelima ada irsyadu ustaz, bimbingan guru. Ngaji itu butuh bimbingan guru, hati-hati, jangan tiasa otodidak, tiasa. Kedah anu ngabimbing guru, kedah anu ngemutan. Gampang ayeuna mah, tinggal buka Facebook, buka channel YouTube, gampang tinggal ningali. Itu mah sekedar instrumen untuk mempermudah. Tahu kayak nama geningannya. Ada baca Quran yang berbunyi ada enggak? Dicolok di sada geuning gitunya tah. Kira-kira dengan itu bisa enggak kita mampu baca Quran? Kira-kira bisa tidak? Cik ayeuna pami aya Quranon teh, namina teh Quranon gitu teh. Anu nganggo eta geuningannya dipencet teh enggak disada geuningannya. Langsung berbicara untuk mengoreksi. Ini harusnya begini caranya. Tidak bisa. Itu butuh guru. Nah, kayak saya kalau belajar ngaji dulu gini. Zalikal kitabu zal. Nah, ujung lidah disentuhkan kepada ujung gigi depan atas. Zalika. Neng sanes kitu. Cenah gitu kan saur Abah teh. Neng sanes kitu. Nih lidahnya. Sentuhkan kepada gigi depan atas. Zal. Bukan kedah kitunya. Tuh. Itu Quran yang seperti tadi tidak mungkin bisa begitu. Si Neng mah cenah teu tiasa wae macana. Sakali Neng zal. Gimana Abah cara bacanya? Ujung lidah disentuhkan kepada ujung gigi depan atas. Tah kieu cek Abah teh. Zal. Abah dan Neng mah waosna teu ayaan. Cenah nya tuh. Ini karena gugusi cenah nya tuh. Zalikal kitab. Itu kan butuh bimbingan.
cara sholat seperti ini, sujud seperti ini, ruku seperti ini, itu butuh bimbingan. Harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Yang terakhir ada tuluz zaman. Tuluz zaman itu panjangnya masa, panjangnya waktu untuk apa? Untuk melaksanakan tolabul ilmi. Anda tidak mungkin bisa ngaji hanya dalam waktu 1 minggu. Supaya kapungur pesantren kilat, kilatnya. Tidak mungkin kita langsung jadi ulama, tidak bisa. Ini abdi mah cenah ngaosna ge tos lami sabulan. Alah, sabulan manaonnya urang teh. Moal bakat biasa. Enggak mungkin, ya. Secara ukuran normal itu tidak mungkin seseorang bisa ngaji hanya sekedar dalam jangka waktu 1 bulan, tidak bisa. Orang lain itu kan pesantren itu sampai 12 tahun, 6 tahun, 12 tahun itu kan untuk mencapai satu ilmu yang paripurna. Walaupun ilmu itu tidak akan pernah habis. Dia akan matang dengan sendirinya, dengan kehidupan dan pengalaman hidupnya. Tapi proses mencari ilmu itu harus tuluz zaman. Tuluz zaman itu panjangnya masa untuk mencari ilmu. Ayeuna sakola atau sabaraha tahun? SD sabaraha tahun? 6 tahun. SMP sabaraha tahun? 3. SMA sabaraha tahun? Eta tuh sabaraha tahun? 12 tahun. Itu kan panjang waktunya belajar. SD belajar bahasa Indonesia. SMP aya deui teu? Aya tuh. SMA aya deui teu? Aya. Kenapa tidak cukup sekolah 1 tahun? Atau saya 1 tahun langsung jadi sarjana? Gitunya tuh. Karena tidak mungkin ilmu didapat hanya sekedar dalam waktu yang singkat. Sami ngaos ge kitu. Jadi di sini dibutuhkan panjangnya masa untuk mencari ilmu, tidak bisa instan, tidak bisa kilat, tidak bisa dengan waktu yang sedikit, harus waktunya yang lama. Maka proses mencari ilmu itu adalah long life education. Apa itu long life education? Dilarang merokok, sanesnya tuh. Itu teh mencari ilmu pendidikan sepanjang hayat. Muncek bahasa urang mah minal mahdi ilal lahdi, sejak dilahirkan sampai kita menuju pada kematian. Tuh, selama itu kita harus tetap menjaga intensitas atau menjaga semangat kita untuk senantiasa mencari ilmu. Gitu ya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini.